Hutan Wonosari di timur Jawa bukanlah tempat biasa. Penduduk desa di kaki gunung menyebutnya alas tirta langit, tempat di mana batas antara dunia nyata dan gaib hanyalah seraut kabut tipis. Tak seorang pun berani memasukinya selepas maghrib, karena suara-suara aneh sering terdengar dari balik pepohonan, rintihan, ratapan, bahkan gelegar tawa yang tak berasal dari manusia. Tapi justru di sanalah Djoko Prakoso melangkahkan kakinya, membawa niat suci untuk menyepi, mencari jati diri dan petunjuk hidup. Dengan membawa bekal secukupnya dan niat bulat di dada, ia memilih sebuah batu besar di tengah hutan sebagai tempat bertapa, meskipun tubuhnya mulai menggigil oleh hawa gaib yang merambat sejak senja. Hari-hari berlalu dalam sunyi. Djoko duduk bersila tanpa bicara, menahan lapar, haus, dan gangguan makhluk halus yang mencoba menggoyahkan keteguhannya. Suatu malam, ketika langit tak bertabur bintang dan kabut turun bagaikan tirai alam gaib, tiba-tiba tanah di bawah duduknya bergetar perlahan. Udara berubah dingin seperti menjelang ajal. Dari dalam bumi terdengar suara lirih, seperti lantunan zikir tua yang menyayat hati, menggema dari dalam tanah, Nur. Nur jenar, mata Djoko terbuka, dan di depannya tampak cahaya biru kehijauan keluar dari celah batu. Dengan gemetar, ia gali perlahan, dan dari sana muncul sebuah tongkat kayu tua berbalut ukiran halus dengan simbol-simbol tak dikenal. Saat tangannya menyentuh tongkat itu, seluruh hutan seakan berhenti bernapas. Tiba-tiba angin berhembus kencang dari 4 penjuru, dan suara petir membelah langit meski tak ada hujan. Sosok cahaya muncul di hadapan Djoko, bayangan pria berjubah putih dengan sorban menyala, wajahnya teduh dan bercahaya. Sosok itu tidak bicara, namun tatapannya menusuk ke dalam jiwa. Djoko tersungkur, tubuhnya bergetar hebat seolah raganya tak mampu menahan arus kekuatan yang tiba-tiba masuk ke dalam dirinya. Seketika itu juga, ia mendapatkan penglihatan, lautan perang antara kegelapan dan cahaya, sosok-sosok makhluk halus bersujud pada satu tongkat, dan bayangan Syekh Siti Jenar yang menghilang ke angkasa sambil menyerahkan tongkat itu ke tangan seseorang, yang ternyata adalah dirinya sendiri. Saat kesadaran kembali, langit telah terang dan embun membasahi tubuhnya. Tapi tongkat itu kini telah bersih dan bercahaya lembut, seolah mengenali tuannya. Suara gaib berbicara dalam hati Djoko, kau adalah penjaga cahaya terakhir. Tapi ingat, terang hanya hadir bagi yang menjaga hatinya tetap jernih. Dengan dada bergemuruh, Djoko Prakoso berdiri pelan-pelan, membawa tongkat itu dalam genggaman. Ia tahu, hidupnya tak akan lagi sama. Dan hutan yang semula sunyi, kini terasa seperti mata ribuan makhluk tengah mengawasinya. Sejak membawa tongkat itu, langkah Djoko Prakoso terasa lebih berat, seolah bumi sendiri menguji niatnya. Malam-malamnya tak lagi sunyi. Ia kerap terbangun oleh bisikan-bisikan dari balik semak, dari angin yang tak semestinya berhembus, dan dari bayang-bayang yang menari di sudut matanya. Saat bulan purnama naik di langit, Djoko memutuskan untuk bermeditasi kembali, berharap mendapatkan jawaban dari kekuatan yang kini membebaninya. Ia menancapkan tongkat ke tanah dan duduk bersila di depannya. Tak lama, tongkat itu mulai bergetar pelan, lalu memancarkan cahaya emas yang menjulang ke langit, menembus pepohonan. Dari cahaya itu muncul sesosok makhluk bersinar, tinggi, bermata tajam namun penuh belas kasih. Ia mengenalkan diri tanpa suara, Nur Jenar, kodam utama yang dulu bersatu dengan ruh Syekh Siti Jenar. Sosok itu menjelaskan bahwa tongkat ini bukan sekadar alat, melainkan warisan ilmu laduni yang hanya bisa diwariskan kepada mereka yang telah menaklukkan hawa nafsunya. Kau telah terpilih, Djoko Prakoso, suara itu bergema dalam batinnya, namun pilihan ini juga mengundang ujian. Golongan kegelapan akan segera mengetahui keberadaanmu. Seketika langit menggelap, dan dari arah barat terdengar teriakan gaib, jeritan kesakitan dari jin-jin yang terusir oleh cahaya tongkat. Nur Jenar mengangkat tangannya dan memanggil ribuan cahaya kecil yang berputar mengelilingi Djoko. Ini adalah serpihan dari kekuatan Syekh Siti Jenar, ilmu penyembuh, pelindung, dan penakluk batin. Tapi hati-hatilah, karena bila kau gunakan untuk tujuan selain kemuliaan, tongkat ini akan memakan jiwamu sendiri. Cahaya-cahaya itu menyatu ke dalam tubuh Djoko, membuatnya seakan terbakar dari dalam. Ia menjerit dalam keheningan, sekujur tubuhnya panas seperti disiram api, namun juga dipenuhi rasa damai luar biasa. Saat Nur Jenar menghilang kembali ke tongkat, tanah di sekeliling tempat meditasi retak, membentuk lingkaran cahaya permanen, tanda bahwa alam telah menyaksikan ikrarnya. Ketika fajar menyingsing, Djoko bangkit dengan pandangan baru di matanya, lebih dalam, lebih tajam. Ia tahu,
Sejak saat itu hidupnya bukan milik sendiri. Tongkat itu akan menuntunnya, tapi juga mengujinya. Di kejauhan, di balik hutan lebat, sebuah mata merah menyala di antara semak, makhluk dari golongan hitam telah mencium keberadaan warisan suci itu. Angin membawa kabar ke seantero dunia gaib, tongkat Syekh Siti Jenar telah bangkit. Penjaga cahaya telah dipilih. Pertarungan akan segera dimulai. Kabar tentang bangkitnya tongkat warisan Syekh Siti Jenar tak hanya menggema di dunia nyata, tapi juga menembus dimensi gaib yang telah lama terkunci. Di sebuah goa hitam yang tersembunyi di perut Gunung Pawitra, sekumpulan makhluk berbentuk manusia namun bermata kosong dan lidah bercabang sedang bersujud pada sosok tua berambut gimbal panjang, kulitnya legam seperti arang, dan matanya menyala merah darah. Ia adalah Kiragapati, pemimpin tertinggi golongan hitam, pewaris ajaran ilmu hitam kuno yang telah bersumpah menanti tongkat suci itu agar bisa membalas dendam pada cahaya yang dulu membakar kerajaannya. Dengan satu kibasan tangannya, ia menyalakan api hitam dari dalam tanah dan berseru, warisan cahaya telah bangkit, maka biarlah kegelapan menjemputnya. Kiragapati memanggil makhluk-makhluk halus peliharaannya, Sundelwengi, Buto Ireng, dan Jin Lodra, lalu mengirim mereka menembus dimensi menuju tempat Joko berada. Langit mendadak berubah kelabu, dan hembusan angin panas menyapu hutan. Di malam yang seharusnya sunyi, Joko merasakan hawa ganjil yang menusuk tulang. Burung-burung hutan terbang dengan panik, serangga berhenti bersuara. Dari balik pepohonan muncul kabut hitam yang menari seperti ular, membisikkan kata-kata hasutan, tinggalkan tongkat itu, kau tak akan mampu memikulnya. Namun Joko berdiri tegak, menancapkan tongkat ke tanah, dan membaca doa yang ia pelajari dalam semedi. Cahaya menyembur dari ujung tongkat, menahan gelombang kegelapan yang berusaha menerkamnya. Pertarungan dahsyat pun pecah. Jin Lodra menjelma raksasa berkulit kelam dengan kukus seperti belati, menghantam tanah dengan kekuatan gempa. Tapi Joko, dengan panduan dari Kodam Nur Jenar, melayangkan tongkatnya, membentuk perisai cahaya di udara. Teriakan makhluk-makhluk itu mengguncang hutan, namun satu persatu terbakar oleh nyala suci dari tongkat warisan. Darah hitam muncrat ke tanah dan berubah jadi asap. Namun sebelum mereka hancur, Buto Ireng sempat mencakar dada Joko, meninggalkan luka tak kasat mata, luka batin yang kelak akan menjadi titik ujian terberatnya. Setelah pertempuran berakhir, tanah sekitar hutan berubah. Pohon-pohon menjadi lebih rindang, namun juga lebih sunyi. Joko jatuh terduduk, kelelahan, dan menyadari bahwa ini barulah awal dari badai besar. Dalam bisikan terakhir sebelum menghilang, makhluk-makhluk itu meninggalkan pesan, Kiragapati akan datang. Sendiri, dan kali ini, bukan hanya tongkat yang ia incar, tapi jiwamu. Cahaya tongkat berdenyut pelan di tangannya, seolah memberi peringatan, perang antara terang dan gelap telah dimulai. Malam keempat setelah serangan makhluk golongan hitam, Joko Prakoso kembali bersemadi untuk menyembuhkan luka batin yang ditinggalkan cakaran Buto Ireng. Namun luka itu bukan luka biasa. Ia merasuk ke dalam batin, mengguncang kesadaran, memunculkan bayangan-bayangan masa lalu yang tak pernah Joko alami. Ia melihat dirinya membakar desa, menertawakan tangisan anak-anak, dan menginjak kitab suci. Joko terbangun dari semedinya dengan tubuh berkeringat dingin. Tongkat di tangannya tiba-tiba berdenyut dan menariknya masuk ke dalam pusaran cahaya. Sekejap, Joko tak lagi berada di dunia nyata, ia telah masuk ke alam halus, tempat antara dimensi ruh dan pikiran, di mana kebenaran dan ilusi saling menipu. Di alam itu, Joko melihat dirinya berdiri di tengah padang gurun berwarna ungu kehitaman, langitnya merah darah, dan tanahnya membara. Di hadapannya berdiri sesosok makhluk tinggi menjulang dengan wajah menyerupai dirinya sendiri, namun matanya penuh dendam dan tawa sinis. Aku adalah bayanganmu, ucap makhluk itu. Selama kau mengira dirimu kuat, aku akan tumbuh di dalam hatimu. Pertempuran batin pun dimulai. Tongkat Syekh Siti Jenar berubah menjadi cahaya murni, membentuk bilas seperti pedang, namun musuh di hadapannya tak bisa dilukai dengan serangan biasa, karena ia bukan makhluk luar, melainkan manifestasi dari sisi gelap Joko sendiri. Pertarungan berlangsung dalam dimensi waktu yang tak dikenal. Joko dipaksa menghadapi ketakutannya, egonya, bahkan keraguannya sendiri terhadap jalan yang ia pilih. Setiap kali ia goyah, makhluk itu menjadi lebih kuat. Namun dalam keheningan yang dalam, terdengar lantunan zikir, La ilaha illallah, yang bergetar dari tongkat, membangkitkan kesadaran terdalam Joko. Ia tak melawan makhluk itu dengan kekuatan, melainkan dengan penerimaan. Aku bukan pemilik kekuatan ini, aku hanya penjaga.
Seketika, makhluk gelap itu menjerit, tubuhnya hancur oleh cahaya zikir yang membubung dari dalam hati Joko. Alam halus bergetar, padang gurun terbuka, dan langit kembali bersinar. Saat Joko kembali ke dunia nyata, tubuhnya masih duduk bersila di bawah pohon. Namun kini tongkat itu memancarkan cahaya lebih stabil, tenang, seakan telah menyatu sempurna dengannya. Kodam Nur Jenar muncul dalam kilatan cahaya dan berkata, kini kau telah melampaui batas ragamu. Tapi musuh sejati belum datang. Ki Ragapati sedang membelah dimensi, menyiapkan gerbang antara dunia dan neraka. Joko membuka matanya perlahan. Ia tahu, medan perang selanjutnya bukan hanya antara ilmu dan kekuatan, tapi antara jiwa-jiwa yang bersatu dan yang tersesat. Langkah Joko Prakoso tak lagi sendiri. Setelah ia menaklukkan sisi gelapnya di alam halus, tongkat warisan Syekh Siti Jenar membawanya ke arah barat daya, ke sebuah puncak bukit sunyi yang dikenal dengan nama Gunung Lintang Sirna. Di sana, tersembunyi dalam keheningan kabut, berdiri sebuah padepokan tua yang dijaga oleh para wali sunyi, manusia suci yang mengasingkan diri dari dunia demi menjaga keseimbangan alam. Saat Joko tiba, gerbang padepokan terbuka dengan sendirinya, dan dari dalam muncul 4 sosok berjubah putih, masing-masing membawa cahaya di telapak tangan mereka. Salah satu dari mereka, berjanggut panjang dan bermata bening, menyambut Joko dengan senyum penuh makna, "Selamat datang, pewaris cahaya." Para wali itu adalah Wali Huda, Wali Rahmat, Wali Komar, dan yang tertua, Wali Nur Agni. Mereka telah lama menantikan bangkitnya tongkat Syekh Siti Jenar, dan kehadiran Joko menandai saatnya golongan putih bersatu kembali. Dalam pertemuan penuh zikir dan ayat-ayat langit, mereka mengungkap bahwa Ki Ragapati tengah mempersiapkan gerbang kemurkaan, portal raksasa yang akan menyatukan dunia manusia dan dunia gaib jahat, membawa kehancuran pada batas-batas spiritual Nusantara. Jika gerbang itu terbuka, ujar Wali Nur Agni dengan suara berat, maka jin, iblis, dan manusia berhati hitam akan tumpah ruah di muka bumi. Satu-satunya kunci untuk menguncinya adalah kekuatan dari 5 cahaya sejati, dan engkau adalah cahaya kelima. Joko Prakoso menerima pengajaran khusus dari keempat wali, ilmu pernapasan ruhani, mantra pengusir kegelapan, dan zikir penarik dimensi cahaya. Tapi latihan itu tak mudah. Dalam satu malam, Joko dipaksa duduk di tengah lingkaran api tanpa terbakar, mendengar tangisan dari arwah yang tersesat, bahkan berhadapan dengan roh-roh para pendosa yang menyesal. Setiap ujian memperkuat hubungan dirinya dengan tongkat suci, hingga tongkat itu tak hanya menyala, tapi mulai hidup, berbisik dalam hatinya, menuntun gerakannya, bahkan kadang membimbing arah pikirannya. Tongkat ini bukan benda, ujar Wali Komar, ia adalah serpiru dari Sang Wali Jenar sendiri. Namun belum sempat latihan mereka rampung, langit barat tiba-tiba berubah merah darah. Awan hitam berputar seperti pusaran neraka. Suara gemuruh terdengar dari dalam bumi, dan di angkasa muncul retakan besar berkilat ungu, tanda bahwa gerbang kemurkaan mulai terbuka. Wajah para wali menegang. Ki Ragapati telah memulai ritual pemecah dimensi, kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Dalam cahaya fajar yang baru menyembul, Joko dan keempat wali berdiri menghadap langit, tongkat warisan di tangan, cahaya keimanan di dada. Persekutuan golongan putih telah lahir, dan perang akbar akan segera dimulai. Langit Jawa Timur berubah menjadi merah gelap. Suara-suara tangisan, jeritan, dan nyanyian kuno terdengar samar dari balik awan yang berputar seperti pusaran raksasa. Di tengah laut selatan, Ki Ragapati berdiri di atas batu karang hitam dengan mata tertutup, melantunkan mantra dari zaman purba, didampingi oleh para dukun hitam dan jin ifrit berpakaian sirah kegelapan. Dengan darah manusia yang dikorbankan, ia menggambar raja gerbang di langit, sebuah pola bercahaya ungu yang berdenyut dan menarik roh-roh gelap dari dasar bumi. Retakan dimensi mulai terbuka seperti luka di angkasa, menganga dengan suara mengerikan. Waktunya menelan cahaya, desis Ki Ragapati dengan suara 2 lapis, suara manusia dan suara jin sekaligus. Dari retakan itu, makhluk-makhluk tak bernama mulai keluar, sesosok siluman wanita bertubuh beling, kepala bayi bermata 1000, burung raksasa berjubah kabut, hingga tentara bayangan bersenjata tombak petir hitam. Mereka langsung menuju ke titik-titik suci yang menjaga keseimbangan tanah Jawa, Gunung Lawu, Gunung Semeru, dan hutan alas Purwo. Para penjaga spiritual mulai kalah. Pohon-pohon peneduh ruh tercerabut, sendang air suci mengering, dan roh-roh penjaga berubah menjadi binatang buas. Tongkat Syekh Siti Jenar yang digenggam Joko Prakoso bergetar hebat, menandakan bahwa alam sedang memanggilnya,
memohon pertolongan. Para wali bersama Joko pun membentuk segel cahaya 5 sisi, sebuah formasi zikir langit yang hanya bisa diaktifkan oleh mereka yang telah menyatu dengan ruh keimanan. Mereka menuju puncak Gunung Lintang Sirna, tempat pertemuan energi spiritual tertinggi di Tanah Jawa. Dengan membaca 99 Asmaul Husna dan memutar tongkat ke arah titik retakan langit, Joko melepaskan cahaya sebesar matahari dari ujung tongkat. Cahaya itu menembus awan, memukul mundur sebagian makhluk kegelapan, namun tak bisa menutup gerbang sepenuhnya. Ki Ragapati menyeringai dari kejauhan. "Kalian terlambat," ucapnya, "karena bagian dari gerbang sudah tertanam di tubuhmu sendiri, wahai Joko." Tiba-tiba dada Joko terasa panas, bekas cakaran buto ireng. Di masa lalu kembali menyala, membentuk simbol segitiga hitam yang berputar di bawah kulitnya. Para wali terkejut. "Itu, bagian dari kunci gelap," seru Wali Huda. Joko jatuh terduduk. Ia sadar kini, bahwa Ki Ragapati telah merancang semuanya sejak awal, membiarkan pengikutnya mencakar Joko, agar tubuhnya menjadi penanda, penarik, sekaligus penopang gerbang itu. Dalam keguncangan batin, Joko mengangkat tongkat tinggi-tinggi, mencoba menahan cahaya yang mulai padam dari dadanya. Di tengah badai spiritual yang mengguncang bumi dan langit, satu hal menjadi jelas, pertempuran ini bukan lagi tentang tongkat, tapi tentang takdir Joko sebagai benteng terakhir umat manusia. Di tengah kekacauan antara bumi dan langit, para wali membawa Joko Prakoso yang lemah kembali ke padepokan. Mereka mencoba menyegel luka berbentuk segitiga hitam di dadanya, namun setiap ayat yang dibacakan hanya membuat simbol itu berputar semakin cepat, seolah menertawakan usaha mereka. Wali Rahmat, yang sejak awal tampak paling tenang, berdiri memandangi Joko tanpa banyak bicara. Malam itu, ketika semua tertidur karena kelelahan ruhani, ia diam-diam pergi ke ruang dalam padepokan dan membuka sebuah peti tua yang tersembunyi di bawah altar suci. Di dalamnya ada sebuah kitab kuno berwarna hitam legam, yang dikep dengan stempel darah dari masa Mataram kuno. Tak disangka, Wali Rahmat adalah saudara seperguruan Ki Ragapati, namun dulu memilih jalan putih. Tapi ketenangan dan kejernihan hatinya telah lama terkikis oleh perasaan iri, karena ia selalu berada di bawah bayang-bayang Nur Agni dan para wali lainnya. Dan kini, melihat cahaya itu memilih Joko, bukan dirinya yang telah bertapa selama puluhan tahun, membuat benih kelam dalam dirinya tumbuh liar. Ia membuka kitab hitam itu dan mulai membaca mantra penggabungan, mantra yang akan mengikat kekuatan tongkat Syekh Siti Jenar dengan kekuatan gerbang Ki Ragapati, menjadikannya penguasa dua dimensi. "Jika aku tak bisa menjadi cahaya, biarlah aku menjadi malam yang menyilaukan," ucapnya dingin. Namun saat ia mencoba menyatu dengan kekuatan kegelapan itu, tongkat Syekh Siti Jenar di tangan Joko tiba-tiba menyala hebat, cahayanya membentuk pusaran dan memanggil roh Syekh Siti Jenar sendiri dalam bentuk siluet api putih. Suara lembut namun tegas terdengar menggema di seluruh padepokan, "Tak akan kubiarkan warisanku dipakai untuk mengkhianati nurani." Cahaya itu menerobos ruang rahasia, menghantam kitab hitam di tangan Wali Rahmat dan membuatnya terpental hingga menabrak dinding batu. Wajah para wali lain muncul di ambang pintu dengan sorot mata tajam, pengkhianatan telah terungkap. Wali Rahmat bangkit perlahan, wajahnya kini terbakar sebagian, tapi senyumnya malah semakin gila. "Kalian tak tahu, aku adalah bagian dari gerbang itu sejak awal." Dalam sekejap, tubuh Wali Rahmat berubah. Setengah manusia, setengah bayangan. Dari punggungnya tumbuh sayap hitam seperti kelelawar, dan suara zikir yang biasanya mengalun dari bibirnya kini berubah menjadi bisikan tajam yang bisa merobek keheningan malam. Para wali bersiap, membentuk formasi perlindungan, sementara Joko bangkit dengan tongkat yang kini terasa lebih berat, karena bukan hanya dunia yang harus ia lindungi, tapi juga cahaya yang mulai dikhianati oleh pemiliknya sendiri. Pertempuran antara saudara seperguruan pun akan dimulai, dan kali ini, tak ada jaminan siapa yang benar-benar berada di pihak cahaya. Pertarungan di dalam padepokan pecah hebat. Tubuh Wali Rahmat yang kini menyatu dengan kegelapan bergerak secepat kilat, menyerang para wali dengan cakaran yang menembus tameng zikir. Setiap goresannya bukan hanya luka fisik, tapi menyuntikkan kutukan darah hitam, membuat tubuh para wali gemetar, napas terputus-putus seolah-olah mereka dicekik oleh tangan yang tak terlihat. Wali Komar terkena serangan langsung di dada dan tubuhnya memanas hingga mengeluarkan uap merah dari pori-porinya. Dalam kegentingan itu, Joko Prakoso menancapkan tongkat Syekh Siti Jenar ke tanah, melepaskan gelombang cahaya seperti lonceng surgawi yang menghantam semua energi kegelapan dalam radius 2 tombak. Namun cahaya itu tak cukup.
Wali Rahmat tertawa, darah hitam mengalir dari matanya, membentuk simbol api yang membakar langit-langit padepokan. Dari celah retakan di atap, muncul ular bersayap dari alam jin, melilit tiang-tiang dan menyemburkan asap merah yang memabukkan. Joko mencoba menahan napas, tapi asap itu menembus pori-porinya, membuat pikirannya diguncang bayangan-bayangan masa lalu, kematian ibunya, kejatuhan ayahnya, dan suara Kiragapati yang terus berbisik, "Kau tak lebih dari alat-alat dari peperangan besar yang tak bisa kau pahami." Joko menjerit, tapi tongkat di tangannya tiba-tiba menyala dengan warna biru, warna zat nur, melindunginya dari tipu daya asap dan racun batin. Sementara itu, Wali Nur Agni menggunakan jurus terakhirnya, zikir api langit, menyatu dengan elemen langit dan membakar seluruh tubuhnya menjadi nyala putih kemasan. Ia menerjang Wali Rahmat tanpa ragu, membungkus keduanya dalam pusaran api suci dan bayangan hitam. Ledakan besar terjadi, menghancurkan separuh padepokan dan membuat langit terbelah seperti tirai robek. Dari ledakan itu, hanya abu dan sisa-sisa mantra yang tertinggal. Wali Nur Agni telah gugur demi menahan kekuatan kegelapan, namun Wali Rahmat juga melemah, kini terseok, setengah tubuhnya menjadi arang, tapi matanya masih menyala merah menyimpan dendam yang belum padam. "Aku belum selesai," bisiknya sebelum menghilang ke dalam kabut. Padepokan tinggal puing dan api. Para wali tersisa memandangi langit dengan mata basah, dunia tak akan lagi sama. Gerbang kemurkaan semakin terbuka, dan darah para penjaga cahaya telah jatuh di tanah suci. Joko menggenggam tongkatnya erat, tubuhnya berdarah, jiwanya koyak, tapi cahaya di dalam hatinya mulai berubah, dari sekadar pelita menjadi nyala yang membara. "Aku bukan alat, aku adalah warisan," bisiknya pada dirinya sendiri. Dan malam itu, dengan bara api yang masih membakar hutan di kejauhan, ia bersumpah untuk menuntaskan segalanya, dengan darah, dengan cahaya, dan dengan warisan Syekh Siti Jenar yang kini menyatu dalam nadinya. Langit telah berubah menjadi kelam sepenuhnya. Gerbang kemurkaan kini terbuka setengah, membentang seperti mata iblis yang mengintip dunia. Di seluruh penjuru tanah Jawa, muncul badai petir berwarna hitam, mengirimkan kilat yang menghancurkan candi-candi tua dan merobohkan pohon-pohon keramat. Makhluk-makhluk dari dimensi gelap mulai menyatu dengan tubuh manusia, merasuki mereka dengan amarah dan kebencian. Desa-desa menjadi ladang perang antara kesadaran dan kegilaan. Di tengah kekacauan itu, Joko Prakoso dan para wali tersisa berkumpul di Bukit Batu Hening, tempat tongkat Syekh Siti Jenar dulunya ditanam ribuan tahun silam oleh Sang Wali Agung. Joko berdiri di atas pusaran energi tua, tubuhnya bersinar samar, namun wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Luka segitiga hitam di dadanya terus berdenyut seperti jantung iblis. Para wali menyadari satu hal yang tak ingin mereka katakan, untuk menutup gerbang itu, harus ada tumbal dari garis warisan cahaya, dan itu berarti Joko. Tapi sebelum mereka bicara, suara lembut tapi tegas terdengar dari langit, sosok Syekh Siti Jenar dalam bentuk cahaya muncul, menatap Joko dengan mata yang sejuk namun berat. "Anakku, cahaya tak selalu menyelamatkan dengan kemenangan. Kadang ia menyelamatkan lewat pengorbanan." Joko terdiam, hatinya bergolak, tapi tak ada rasa takut, hanya keteguhan yang sunyi. Namun, tiba-tiba dari balik kabut muncul Kiragapati, tubuhnya kini lebih menyerupai Raja Jin ketimbang manusia. Di belakangnya, Wali Rahmat yang kini bergelar Ruh Gelap membawa kitab 1000 gerbang, kitab terkutuk yang bisa mempercepat terbukanya gerbang sepenuhnya. "1 jam lagi, dunia ini jadi milik kami," teriak Kiragapati. Pertempuran terakhir pun dimulai. Para wali menahan serbuan jin dan siluman, sementara Joko menerjang langsung ke arah Kiragapati. Tongkatnya bersinar menyala biru putih, setiap ayunan melepaskan zikir berwujud pedang cahaya. Kiragapati membalas dengan gelombang energi merah tua, seperti darah yang membusuk, menggetarkan langit. Benturan kekuatan itu membuat bumi terbelah, dan langit memekik. Dalam detik-detik terakhir, Joko tahu, kekuatan tongkat tidak akan cukup untuk menutup gerbang, kecuali jika cahaya terakhir dilepaskan dari jiwanya sendiri. Ia menancapkan tongkat ke dalam pusaran, lalu melantunkan zikir penutup warisan Syekh Siti Jenar, zikir yang hanya boleh dibaca sekali seumur hidup, karena nyawa pembacanya akan menyatu dengan dimensi akhirat. La ilaha illallah, suara itu menggema, menggetarkan seluruh alam. Cahaya dari tubuh Joko meledak seperti matahari kelima, menghantam gerbang hingga runtuh dalam dentuman maha dahsyat. Kiragapati menjerit, tubuhnya meleleh, dan Wali Rahmat terbakar oleh cahaya yang dulu ia hianati. Tapi Joko, tubuhnya tak lagi ada.
Hanya tongkat itu yang tersisa, berdiri tegak di tengah batu hening yang kini berubah menjadi kristal cahaya. Kabut menyelimuti tanah Jawa selama 7 hari 7 malam setelah cahaya Joko Prakoso meledak di Bukit Batu Hening. Tak ada hujan, tak ada angin. Hanya hening, seperti dunia sedang berkabung. Ketika kabut perlahan menghilang, bukit itu telah berubah menjadi kubah kristal cahaya, menjulang ke langit seperti pelindung gaib. Di dalamnya, berdiri tongkat Syekh Siti Jenar, utuh, bersinar lembut, seolah menjadi lilin suci yang tak pernah padam. Tak ada yang bisa mendekatinya tanpa hati yang bersih. Para wali tersisa hanya bisa menunduk dalam diam, menyadari bahwa seorang pemuda yang dulu tak dikenal siapa-siapa, telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dunia dari kiamat gaib yang hampir terjadi. Berita tentang pertempuran itu menyebar hingga ke pelosok, meski tak semua bisa memahaminya. Sebagian mengira itu mitos, sebagian lainnya melihat cahaya dari kejauhan dan bersujud. Tapi bagi mereka yang tahu, Joko Prakoso bukan hanya seorang pemuda, ia adalah warisan terakhir dari ajaran Syekh Siti Jenar yang sejati, ajaran tentang penyatuan jiwa dengan cahaya mutlak, pengorbanan tanpa pamrih, dan kekuatan cinta yang tak pernah dipamerkan. Para wali sepakat menjaga kubah itu, bukan sebagai tempat keramat yang disembah, tapi sebagai simbol bahwa selama manusia masih bersedia menyalakan cahaya di dalam jiwanya, maka warisan itu tak akan pernah hilang. Namun, jauh di dalam inti kristal itu, saat malam mencapai titik tergelapnya, muncul kilatan samar seperti denyut jantung. Kilat itu bergetar pelan, dan dari dalamnya terdengar sayup suara zikir, suara yang sama seperti milik Joko. Tak ada yang tahu apakah itu sisa energi, roh yang menolak musnah, atau tanda bahwa cahaya Joko belum benar-benar padam. Tapi satu hal pasti, tongkat itu tidak menunggu sembarang tangan. Ia hanya akan berpindah kepada jiwa yang telah terbakar habis oleh cinta kepada kebenaran, dan rela menjadi api, bukan lilin. Maka waktu pun berjalan, generasi demi generasi akan lahir, dan pada waktunya, akan ada lagi seseorang yang menemukan tongkat itu. Mungkin seorang anak yatim yang tak punya siapa-siapa, atau seorang pencari sunyi yang mengasingkan diri dari dunia. Tapi ketika saat itu tiba, cahaya Syekh Siti Jenar dan Joko Prakoso akan menyatu kembali, dan pertempuran antara golongan putih dan golongan hitam akan dimulai lagi. Karena, dunia tak pernah benar-benar damai, ia hanya menunggu sang penjaga warisan berikutnya. Terima kasih.